Gimana kabarnya? Gimana gaya salsinya? Apakah nampak bening saja? Iya. Susah. Gaya salsinya agak sadis ya? Sangat sadis. Iya. Ya pertama aku mau minta maaf dulu karena gaya salsinya cukup sadis kemarin. Cukup. Tapi sebenarnya kenapa kok cukup sadis, karena itu materinya akan banyak keluar di UTS. Itu sedangkan sesi itu kan aku nggak bisa ngajar langsung gitu kan. Jadi aku cari cara gimana caranya kalian benar-benar belajar tentang materi 5 materi yang kemarin itu. Dan itulah tugas teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah kalian belajar dengan baik? Sangat baik dan sangat benar. Ya, semoga ya. Semoga. Jadi 5 materi kemarin yang kalian bikin videonya, animasi ya. Aku udah lihat sih hasil kalian. Sebenarnya lebih mirip ke slideshow ya daripada animasi penjelasan. Artinya kan ada ceritanya, ini ngapain gitu ya, ada voice overnya atau apa gitu. Jadi kayak slideshow gambar foto pemandangan gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Poinnya di situ adalah sebenarnya aku pingin teman-teman belajar materinya gitu loh, nggak sekedar tanya ChatGPT di copy paste jadi dokumen. Jadi poinnya itu ya, aku paham sih apa yang teman-teman lakukan. Tapi dari situ nanti aku berharap teman-teman nanti akan belajar lagi dari materi yang 5 tadi itu, karena itu memang betul-betul akan keluar di UTS. Jadi mau aku spill materi yang keluar apa aja? Jadi yang nomor 1 adalah analisis rantai. Analisis rantai. Yang masih kan nggak yang mana? Hah? Yang mana? Jelek. Yang mana? Analisis rantai. Ya? Hah? Yang mana? Ini yang big connotation itu. Yang mana tahu nggak? Caranya gimana tahu nggak? Ngeblank sekarang. Nanti belajar lagi, nanti recap lagi. Sebenarnya yang pertemuan 1, 2, 3 itu ini analisis rantai. Gitu. Yang kemarin ada yang presentasi tentang theta gitu kan? Theta, satunya theta apa? Omega gitu kan? Nah itu analisis rantai di situ. Itu silakan nanti dipelajari gimana cara mencari rantainya. Itu nomor 1. Terus yang kedua, nah ini sebenarnya master method. Masuk aja. Master method itu ternyata sebenarnya slide-nya keliru ya. Jadi yang di sesi 8 kemarin, pertemuan keempat, itu kan yang masih ingat yang kita keroyokan Strassen itu, ada yang belum maju juga gitu kan. Nah itu ternyata slide-nya salah gitu. Ternyata harusnya slide-nya bukan tentang Strassen lagi. Jadi Strassen itu harusnya yang di sesi awal, sesi pagi. Terus siangnya itu bahas yang lain.
bahasnya tentang ini master method gitu. Cuman kemarin kan udah aku bikin tugas ya buat jelasin ya, harusnya udah belajar ya. Slide-nya udah ada aku masukin di GSLC sesi 9 yang bener di situ. Nah itu master method seperti itu. Master method fungsinya untuk apa? Ya sebenarnya ini ada andil juga untuk analisis runtime sebenarnya, tapi lebih detail kan kalau master method dia menggunakan persamaan gitu kan. Itu nomor 2. Terus nomor 3, nah ini juga masuk di GSLC kemarin. Coba aku mau tanya, siapa yang paham dari hasil kalian bikin gambar bergerak gitu? Gambar bergerak yang dibikin. Siapa yang paham tentang hiring problem? Ayo, siapa ayo? Siapa ayo? Siapa ayo? Enggak paham semua? Cuman kompas semua? Gimana? Enggak kan? Tetap baca kan? Baca. Tetap baca kan? Oke. Kalau tetap baca coba hiring problem prosesnya gimana? Masih ingat kan? Aku belum bikin. Pertama kali apa? Diacak dulu, oke. Sebelum stepnya, problemnya apa sih, tentang apa? Oke, ada kandidat gitu kan, mau di hiring mana yang terbaik gitu kan? Oke, problemnya itu. Step selanjutnya tadi apa? Diacak dulu, gitu kan? Terus habis itu diapain? Di interview satu persatu dari urutannya yang sudah acak tadi ya. Jegrek, terus habis itu dikasih skor dulu kan, dilihat skornya berapa. Pertama langsung di hire kan? Yang pertama pasti langsung di hire. Terus yang next kedua, kalau nilainya lebih besar dari sebelumnya, yang sebelumnya dikeluarin yang baru masuk. ya, yang kedua juga di hire gitu kan. Terus kalau bisa terus next ya selanjutnya, kalau lebih rendah misalnya, jadi di skip ya, di skip. Terus selanjutnya lagi sampai habis, ya kan? Terus nanti yang tadi yang di hire dilihat mana yang paling tinggi maksnya. Nah, maksnya yang paling tinggi itu yang diambil, sisanya nggak dipakai, gitu kan? Sesederhana itu sudah. Nah ini juga hiring problem ini sebenarnya bagian dari greedy ya. Kalau di slide-nya Binus Maya dia masuknya di apa tuh namanya? Sesi 9. Padahal greedy itu di sesi 10. Tapi sebenarnya hiring problem itu OTW ke greedy. Jadi tekniknya sudah mau greedy tapi masih pakai variabel yang sesi 9. Gitu. Oke, terus habis itu ini ada satu lagi. Ini nggak ada di SLC kemarin, tapi ada di pertemuan sebelumnya. Nggak susah sih ini. Ini adalah Q dan heap. Masih ingat Q itu sifatnya apa? Q ngantri. Enggak sih. Ya kan. Pertama datang, terus yang keluar siapa dulu? Yang pertama, berarti first in, first out. Kalau heap berarti First in, last out. last in, first out.
Jadi ini Vivo, ini Livo ya. Gitu. Nah ini nanti silahkan dilatih lagi latihan soal yang kemarin, yang 2-3 minggu yang lalu ya berarti ya. Ini kan yang sebelum Strassen itu. Ini seperti itu. Ini akan masuk juga. Kemudian selanjutnya ada yang bisa nebak apa? Ini masuk yang kelima, masuk juga di GSLC kemarin, sesi 10 apa? Apa? Satunya knapsack. Apa? Ya, minimum spanning tree. Masih ingat yang mana spanning tree? Yang mana? Ayo. Bikin nggak? Baca ini ya nggak? Spanning tree. Ya, nanti kita review. Terus satunya lagi apa? Ayo. Masih di GSLC. Satunya knapsack. Dijkstra atau shortest path atau shortest path. Ini ya, jadi ini yang menjadi kisi-kisi besok. Jadi kalau kemarin GSLC bikin videonya teliti betul, harusnya nomor 2, nomor 3, nomor 5 sama 6 udah paham. Tinggal nyicil yang 1 sama 4 aja. Gitu ya. Oke, itu mungkin akan aku ini satu-satu mungkin akan aku review sebentar sebelum lanjut. Hari problem tadi betul ya. Jadi ini ada kandidat, misalnya ini skor kandidatnya langsung di random ya. Skornya seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ada 8 kandidat dengan skor yang seperti itu. Langsung di interview. Ya, interview itu maksudnya dilihat ya, dicek ya. C1 berarti kita ngecek yang pertama, kandidat 1. Nilainya 30. Base score-nya kan masih belum ada ya. Jadi dia sementara ini masih base score. Di hire enggak? Di hire. Gitu kan. Terus yang selanjutnya itu ada 60 lebih tinggi enggak? Lebih tinggi, berarti diganti 60 jadi base score. Di hire enggak? Di hire. Terus selanjutnya dia 20, ternyata dia lebih rendah, berarti dia di hire enggak? Enggak di hire karena 60 lebih tinggi daripada 20. Nextnya lagi 40, dia masih kalah sama yang 60. Di hire enggak? Enggak di hire. Nextnya lagi adalah 70, dia lebih tinggi daripada 60 kan. Jadi current base score. Kemudian di hire enggak? Di hire. Selanjutnya adalah 90, di hire lagi, base score-nya diganti. Selanjutnya lagi 100, di hire lagi, base score-nya diganti 100. Sampai terakhir 50, dia lebih rendah dari 100. Jadi di hire enggak? Tidak di hire. Oke, jadi dari sini kelihatan nih yang base score-nya nih 100 terakhir ya. Tapi yang di hire adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Nah, dari situ, nah ini tingkat prosesnya berapa berarti? Ada 2 proses yang kita evaluasi. Yang pertama, interview atau pengecekan. Pengecekannya ini adalah semua dicek, berarti N sejumlah banyaknya data itu, sejumlah banyaknya kandidatnya 8, berarti kompleksitasnya sejumlah itu 8. Kemudian proses yang kedua adalah mana yang di hire atau yang diambil, yang di save gitu kan. Kalau di dalam komputer ini di hire ini kan berarti diambil nilainya di save gitu kan. C1 di save ke dalam memori. Di temp itu apa sih namanya? Temporary, dimasukin ke temporary. Yang di hire adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia akan masukkan ke temporary atau memori ya, itu sebanyak 5 kali. Sisanya enggak, 3-nya sisa enggak disimpan. Nah, karena itu kompleksitasnya adalah ini CN plus CM, gitu kan? CN ini apa? CN itu adalah banyaknya data. Kalau banyaknya data 8 ya, di sini 8. Banyaknya data ada 100 ya, di sini ada 100. CM itu apa? CM itu adalah yang di hiring. Yang di hiring berapa ya, tergantung berapa yang melebihi dari base score saat itu. Gitu. Sampai sini nangkep? Sederhana ya. Ya ini greedy yang dipakai di hiring. Oke. Nah, ada pertanyaan. Best case sama worst case. Kira-kira kalau best case yang seperti apa? Kalau worst case yang seperti apa? Best case itu berarti N-nya cepat. Kalau worst case berarti N-nya lama atau keseluruhan harus dicek. Kira-kira worst case-nya seperti apa? Best case-nya seperti apa? Ada yang bisa? Ada yang kebayang? Worst case-nya ON-nya gimana? N-nya itu total keseluruhan dari kandidat. Itu buat worst case. Oke. Kita akan ngecek 1 sampai selesai. Oke. Terus? Best case-nya gimana? O1. Oke. Dari mana O1? Yang di interview 1, yang mana ya? Yang di interview yang 1? N plus 1, yang mana itu? N plus 1. N-nya kan jumlah kandidatnya. Oke. 1 itu yang di hire. Oh, oke, menarik. N plus 1 adalah best case atau worst case? Best case tadi siapa namanya lupa? Jericho bilang N plus 1 itu adalah best case. Kenapa? Karena N-nya itu apa tadi? Jumlah kandidatnya. Jumlah kandidat. Nah, itulah. 1 ini apa? Satu yang base, yang di hire. Oke. Terus tadi yang worst apa? Jadi semuanya
semuanya di atau di higher. worst-nya di semuanya di apa? Semuanya di higher. Semuanya di higher. Berarti notasinya kira-kira gimana? O2N. Oh ya, bisa juga. Bisa juga. O2N. Gini, maksudnya gitu. Atau gimana? Ya. Oke. Ini ada yang tidak setuju dengan ini? Ada yang tidak sepakat dengan ini? Oh ya itu. Apa? Sepakat-sepakat aja sih. Oke. Kok bisa seperti ini? Kondisinya berarti kayak gimana? Ini belum tentu benar, belum tentu salah ya. Kok bisa seperti ini? Kondisinya seperti apa? Ayo. Yang base scenario dulu deh. Deniko bilang N ini kan jumlah kandidatnya tetap semua di interviewnya, betul ya? Tapi yang di hire cuman 1. Ini gimana kondisinya? Kondisi skornya gimana? Gimana? Ya, betul sekali. Nah, itu dia. Jadi, ini katakanlah ini skor ya. Base scenario ini N. Base scenario adalah kalau greedy itu kan semua dicoba ya, semua dicek. Jadi tetap dia pasti ON, ya kan? Nah, kenapa kok +1? Karena kan tadi O N plus M ya. N itu adalah jumlah kandidat, M itu adalah jumlah yang di hire, gitu kan? Nah, kok di sini 1? Gimana ceritanya? Ya karena yang tertinggi itu kan muncul di awal. Terus langsung kan kalau kita ke sini tadi, di sini 100-nya itu udah ada di depan sini, gitu kan? 100-nya udah di depan, 100-nya ada di depan. Terus habis itu ke kanan, base score-nya tetap nggak berubah kan, tetap 100. Ke kanan base score-nya tetap 100. Jadi 100 untuk 100, 100 untuk 100 tetap 100. Jadi base score-nya itu nggak naik, gitu. Nah, karena base score-nya nggak berubah, yang dicentang cuma yang paling depan aja, nomor pertama itu. Sisanya 2 sampai terakhir itu nggak di hire, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan jadi skenario-nya terbaik karena prosesnya cuma O N plus 1, gitu ya. Nangkep sampai sini? Oke, kalau gitu berarti worst case-nya kayak gimana? Paling besar yang di akhir. Oke, itu ada 1 paling besar yang di akhir, berarti 100 ini di paling belakang, gitu ya. Itu ada satu variabel, satu syarat. Ada syarat yang lain, satu lagi. Dari kecil. Yes, betul sekali. Jadi yang worst case itu pasti akan di hire semua karena kan dia berubah terus, update terus kan. Ini di hire, di hire semua. Gitu. Nangkep ya. Kok jadi O2N? Ya karena N sama M ini kan jumlahnya sama. Ya kan? Di sini N sama dengan M. Berarti kan kalau N tambah M sama aja kayak N tambah N. Berarti sama dengan 2N. Gitu. Kebayang ya? Nangkep ya? Oke, itu hiring proses. Worst case, best case.
Dah, habis. Terus apa lagi? Knapsack. Oke. Pertanyaan, knapsack bingung nggak kemarin? Knapsack Nggak keluar sih, cuman aku kasih pertanyaan. Knapsack gimana? susah. Hah? Punya. Bisa? Enggak. Hah? Knapsack. Gimana knapsack? Pilih selection ya. Oke. Yuk, kemarin yang bikin slideshow ya, itu jadinya slideshow ya. Slideshow knapsack siapa aja? Hah? Yang ini itu harus berkali-kali. Enggak, cuma sekali aja. Kali. Oh, ini. Cuma sekali. Gitu. Jadi knapsack itu sack itu apa sih? Karung, sebenarnya. Masalah karung. Biasanya bisa karung, bisa tas, bisa apa? Kalian keronjot kenal nggak? Kalau dompet kekecilan dompet. Keronjot atau apa? Ya pokoknya sesuatu yang bisa untuk alat membawa gitu ya. Itu problemnya adalah tasnya itu terbatas. Misalnya di sini tasnya cuma 10 kilo, gitu kan? Terus ada beberapa barang yang punya weight, punya beban, sama punya nilai. Ini ada tas, ya atau tong gitu ya, atau tong. Ini misalnya 10 kilo kapasitasnya. Terus ini ada A, B, C, D, E. Ini ada beratnya, ini 1 kilo. Ini kaki-nya ya. 1 kilo, ini setengah kilo, ini ada 2 kilo, ini ada 3 kilo, ini ada berapa? 0,1 misalnya. Gitu. Atau janganlah kurang menantang ini. Nah, kayak gini aja. Ini 5 kilo, ini 4 kilo gitu. Terus ada harganya. Harganya misalnya di sini harganya 10, di sini harganya 13, di sini misalnya harganya 8. Ini harganya 20, ini harganya berapa? 18 gitu. Nah, knapsack itu intinya adalah ini greedy juga ya. Mana sih yang mau dibawa dengan yang ketika dibawa itu nilainya paling tinggi gitu kan? Nilainya paling tinggi. Kira-kira gimana cara yang kemarin teman-teman pelajari gimana? Dibagi dengan nilainya. Contoh, berarti 10 bagi 1, 13 bagi 5, 8 bagi 2 gitu ya. Jadi ini nilai bagi beban gitu ya. Ini berapa? 10, ini berapa? 2,6. Ini berapa? 4, ini 6,67. Ini 4,5. Berapa? Oh ya, 4,5 ya, benar ya. 4,5. Nah, kan kelihatan tuh dari sini yang kalau kita urutkan yang mana yang paling tinggi. Jadi A ini 10, terus habis itu B itu 6,67, terus E 4,5, C 4, B 2,6. Nah ini dia. Ini yang nilainya yang urutan nilainya gitu ya, yang berharga.
Nah, terus kemudian keputusannya adalah mana yang diambil gitu kan. Pasti yang diambil adalah yang paling berharga, paling besar. Yang pertama pasti A diambil. Berarti 10 kurangi 1 jadinya 9. Masih ada 9 kilo lagi gitu kan. Terus D ada berapa? D ada 3 kilo. Diambil kan? Diambil. D diambil. Berarti kapasitasnya jadi 9 dikurangi 3 kilo. Berapa? 6. Oke. Terus habis itu selanjutnya adalah E diambil. E ada berapa? E ada 4. Berarti apa yang harus dilakukan? 6 dikurangi 4 sama dengan 2. E dicoret. Diambil artinya. Terus selanjutnya adalah C. C ada berapa? 2 kilo. Persis ya. Jadi C diambil berarti 2 kurangi 2 sama dengan 0. Habis. Jadi yang dibawa adalah 4 ini. Gitu. Gitu ya. Terus nanti kalau udah dapat 4 ini, biasanya disuruh hitung nilainya berapa. Kemudian yang hasil nilainya ada berapa sih? Nah, ini tinggal dicobain aja. A itu berapa? 10. D itu berapa? 20. E itu berapa? 18. C itu berapa? 8. Nah, 10 tambah 8, 20, 18. Ini jadinya berapa? Totalnya berapa? 5. Nah, ya. Kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi yang C berapa? 2 sama 8. Kalau misalnya ini, nah misalnya ini bukan segini. Nah ini 3, ini 12, gitu kan? Ini kan di sini tetap sama ya, tetap 4 ya. Dia urutannya tetap di nomor 4. Nah, kalau gitu berarti kan ini jadinya nggak 0 kan? Berarti ini 2 kurangi 3. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena dia nggak bisa, kita harus bagi. Yang kita ambil cuma 2 dari 3 gitu. Jadi cuma 2 dari 3. Yang diambil adalah 2 dari 3. Terus gimana caranya? Ya, yang diambil adalah 2/3 dikali value-nya 12. Hasilnya adalah 8 kayak gitu. Jadi value-nya yang ditambahkan nanti adalah 8. Jadinya ya kalau di sini tetap 56 gitu ya. Cuman kalau misalnya tadi semuanya diambil 60 gitu kan. Nangkep ya? Gitu, fraction-nya gitu. Ini knapsack. Cuman gitu aja. Jadi prosesnya adalah greedy-nya gimana? Greedy-nya adalah ini dibagi kemudian disorting, ya kan? Disorting terus kemudian dicek satu-satu. Ini ya bukan, ini ya bukan, ini ya bukan. Ini ambil nggak, ini ambil nggak, ini ambil nggak. Greedy-nya di situ. Mengecek satu-satu. Jadi ciri khasnya greedy itu adalah kita harus ngecek satu-satu. Itu adalah knapsack ya. Terus apa lagi? Berarti yang Dijkstra sama satunya apa? Minimum spending tree nggak sih? Minimum spending tree. Udah paham ya? Dikit. Udah paham belum? Dikit. Siapa yang belum paham tentang MST sama Dijkstra? Boleh angkat kaki gitu di sini. Udah jelas semua ya? Oke. Ya, kalau minimum spending tree
gampang ya. Spanning tree tahu yang mana? Ini kelihatan gambarnya. Nah ini dia. Ini spanning tree itu yang kanan ya. Spanning tree itu yang kanan. Jadi kalau kalian punya graph seperti ini kan siklus ya, ada siklusnya ya. Jadi kita start dari D, muter ke kanan, bisa ke D lagi gitu. Mau muter ke kanan atau muter ke kiri dia akan ke D lagi. Ada siklus, bisa siklus. Nah, spanning tree itu adalah suatu pohon yang bukan ya, pohon sih ya. Pohon yang tidak bisa balik lagi ke siklus gitu. Ya, jadi ini harus ada yang dihilangin garisnya. Kalau bahasa matematisnya vertexnya harus dihilangin. Ya, yang mana yang harus dihilangin? Nah ini bebas, bisa dari yang manapun. Gitu. Cuman kalau di MST minimum spanning tree itu berarti yang apa? Yang terjauh apa yang terpendek? Yang terpendek yang diapain? Hah? Yang betul, yang dipakai. Jadi vertex mana yang terpendek? Kalau ada yang panjang, ada yang jauh, itu yang dibuang, yang nggak dipakai, yang dihapus, gitu. Nah, udah tahu caranya kan? Udah tahu caranya belum? Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang belum tahu caranya? Gimana cara cari yang minimum? Yo, sedikit aja. Jadi kalau misalkan kita pakai graf itu aja. Kita pakai graf itu aja, dia ada apa tuh? A, B, C, D, dan E. Itu ya, kayak gini kan? Ini kita kasih angka ya, misalnya di sini 10, di sini 8, di sini 9, sini 18, di sini 17, di sini 4 misalnya. Nah, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Yang kita lakukan adalah bebas memilih mau mulai dari titik yang mana. Bisa dari E, bisa dari D, bisa dari C, bisa dari B, bisa dari A, bebas. Misal kita mau mulai dari E misalnya. Kita misalnya mau mulai dari E. Start. Yang harus kita lakukan adalah kita cari edge terdekat. Edge itu sama aja dengan titik ya, atau node. Node sama dengan edge. Vertex sama dengan line. Gitu ya. Nah, kita mulai dari E, terus kita cari vertex mana yang lebih dekat. Yang kecil yang lebih kecil. Berarti yang D ini kandidat untuk
hapus, dibuang. Kita tandain. Set, begitu kan? Terus ke sini, ke C. Kan ini centang ya. Ini centang. Ke C. Ke C dia cabangnya ada kemana? Balik ke E lagi, tapi kan udah dicentang jadi nggak usah. Terus ke D ada 18 sama ke B ada 9. Mana yang mau kita buang? Yang 18. Ini calon kita buang. Ini kita centang. Gitu kan? Terus habis itu ini greedy juga ya. Jadi kan satu persatu, ini kan greedy itu satu persatu. Cek satu, cek satu, cek satu gitu kan. Terus B kita cek 9 sama 8. Yang 9 kan udah kecentang, tapi nggak bisa diapa-apain. Yang 8 mau nggak mau harus lewat ke situ karena nggak ada yang lain. Jadi kita centang. Terus habis itu ke A. Dari ke A di 8 udah kecentang, 10 yang belum karena nggak ada cabang yang lain. Mau nggak mau kita harus pakai yang gitu. Terus kita cek lagi udah sampai sini, ini yang 2 ini udah calon dihapus. Kalau udah calon dihapus berarti udah selesai. Nah, kalau udah selesai, ini bisa kita hapus saja. Dan jadilah minimum spanning tree sekian. Gimana cara kita tahu itu minimum spanning tree? Jadi nanti dijumlah nih. 4 E ke C, E ke C sama dengan 4, E ke B sama dengan 4 tambah berapa? 9 sama dengan 13. E ke A berapa dia? 13 ditambah 8 sama dengan 21. E ke D sama dengan 21 tambah 10, 31. Ini hasilnya. Nah, nanti bisa dicoba dengan yang lain, misalnya dari A. Nanti hasilnya kayak gimana? Itu nanti yang dicek satu persatu juga. Oh, ternyata yang dari A itu hasilnya adalah misalnya 36. Nah, dibandingin sama itu ternyata yang ini yang lebih minimum. Gitu. Berarti yang A dari A itu tidak sesuai. Harus berkali-kali kalau minimum spanning tree. Sampai ya dicari aja yang paling kecil, nah, dibandingkan mana yang paling kecil. Gitu. Itu dia. Jadi greedy itu kelemahannya memang kita harus ngecek semuanya. Gitu. Simple ya. Terus apa lagi? Dijkstra ya. Nah ini kalau dijkstra seperti ini, tak zoom dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kalau dijkstra, kalau spanning tree tadi kan terpendek, tapi kan harus dicari semua partnya gitu ya. Nah, kalau dijkstra itu terpendek juga, tapi dari satu titik ke semua titik. Jadi semua harus dicapai. Gitu. Jadi semua harus tercapai. Hasil akhirnya adalah seperti ini, gitu kan. Nah, gimana caranya? Ini kalau kita ngikutin gambar ini, tadi kita punya gambar yang paling kiri gitu. Pertama dari not 1 kan ada berapa nih cabangnya? Ada
3. Yang pertama jaraknya 2, terus 5, terus 4. Yang 2 kemana? Ke note 2. Yang 5 ke note 4. Yang 4 ke note 3. Gitu kan? Apa yang harus dilakukan? Simple, cari yang terpendek. Gitu kan? 2, 5, 4. Yang terkecil yang mana? Yang 2. Kita 2 pilih, jegrek. Kita pindah ke note selanjutnya. Di sini. Ya udah kan? Terus dilakukan lagi sama. Ini greedy kan, satu persatu harus dilakukan. Iterasi terus. 2, cabangnya kemana? 4 sama 7. Jaraknya adalah 4 dan 3. Pilih yang mana? Yang 3. Yang karena 3 lebih kecil dari 4. Kita pindah ke note 7 karena jaraknya udah lebih pendek. Gitu kan? Nah, terus habis itu, nah ini dia akan kembali lagi dari 1. Kenapa kok dia kembali? Karena dia akan opsinya kan harus dicek. Di sini tadi di sini udah ada 2. Terus kemudian ke sini jadi ditambah 3. Totalnya jadi berapa? Totalnya adalah 5. Nah, di sini kan sudah 5. Nah, kemudian ini kita cari yang sama. Yang sisanya adalah 4 sama 5. Ini kita ambil juga gitu. Sebenarnya harusnya 4 dulu, ya. Harusnya 4 dulu. Kan di sini kan udah 5 nih. Terus harusnya kita ambil 4 dulu. 4 dulu kita ambil, terus baru kemudian kita ambil yang 5 juga. Gitu ya. Terus habis itu dari sini kita bandingin mana tuh. Kan ini 4 udah diambil, 5 juga udah diambil. I ke 7 itu juga jaraknya 5. Gitu ya. Nah, dari sini kita bandingin note mana yang belum dilalui. Note mana yang belum dilalui? Note 3, 6, dan 8. Ya kan? Ya, ada 3 note yang belum dilalui. Nah, di sini kita punya tugas pilih mana note yang akan kita lalui selanjutnya. Gitu kan? Oke, dari ini 5 ya, bukan 3 ya. 3-nya ada di sini. Dari 3 ke 5 jaraknya berapa? 7. Ya kan? 7 ditambah, kalau dari 1 berarti 7 ditambah 4, artinya 11. Gitu kan? Oke. Kalau ketiga dari 4 jaraknya berapa? Ada 2. Kalau ke 1 jadi 2 ditambah 5. Hasilnya 7. 7 sama 11 lebih pendek mana? Lebih pendek 7. Jadi yang diambil adalah yang 7. Ini diambil ke sini. Gitu ya. Nangkep? Nah, udah. Selanjutnya apa yang dilakukan? Sisa ada 2. Ini sama itu. Gitu kan? Ini sama itu. Dari 6 kita bandingin. Note 6 ini peluangnya, sumbernya dari mana aja? Note 4 atau note berapa lagi yang bisa dia capai? Dari note yang 7 di bawah ini bisa nggak? Nggak bisa. Harus ke sini dulu kan, harus ke 8 dulu, nggak bisa. Jadi peluangnya adalah note 4. Dari note 5 bisa nggak? Bisa juga.
Dari not 3 bisa nggak? Nggak bisa. Jadi peluangnya adalah hanya dari not 4 dan not 5. Kita hitung sekarang. 6 ke 5 jaraknya ada 4. 6 ke 4 jaraknya ada 3. Kalau dari sini lebih pendek yang mana? Yang 3. Tapi kita coba cek ke 1. 6 ke 1 lewat 4 jaraknya berapa? 3 ditambah 5 8, ya kan? 6 ke 1 lewat 5 jaraknya berapa? 4 tambah 2 tambah 5 jadinya 11. Jadi kalau lewat sini ada 11, kalau lewat sini ada 7 tadi ya? 8 ya? 8. Jadi yang dipilih yang 8. Sebenarnya kita ambil yang 8. Sisanya adalah di sini. Nah, kira-kira ini kan ketutup nih. Kira-kira yang diambil yang mana? Tadi di sini ada 8. Terus di sini ada 5. Kira-kira yang diambil yang mana? Di sini ada 8, di sini ada 5. Kira-kira yang dipilih yang mana? Yang lewat jalur 6, not 6 atau not 7? Yang mana kira-kira? Siapa yang bisa nebak? Jawabannya kan dia sama-sama 10. Jadi sebenarnya bisa manapun, bisa yang manapun, bisa yang atas maupun yang kiri, karena dia sama-sama 10. Tapi kenapa kok dipilih yang sini? Karena yang sini dia 2 gitu, lebih dekat ke 6. Jadi Dijkstra seperti itu ya. Intinya adalah menghubungkan semua cabang terdekat. Mirip kayak minimum spanning tree, tapi algoritmanya aja yang beda. Kalau spanning tree itu adalah semua coverage, dia mencari semua titik yang siklik, yang tidak siklik, sehingga dan yang minimum. Nah, gimana cara cari minimumnya? Dicoba start dari manapun gitu kan. Gitu. Kalau Dijkstra itu startnya udah tahu dari titik awal gitu. Nah, tapi semua harus tercapai gitu. Tercapainya gimana? Ya yang terpendek gitu. Terpendeknya dari mana? Terpendeknya dari tadi cara hitungnya seperti itu. Oke? Cukup jelas? Cukup jelas? Oke ya. Ya, kira-kira itu review tentang yang kemarin. Kemudian kita selanjutnya bahas, kita mau bahas apa? Materi hari ini ya. Ya. Master method. Master method. Coba kita buka. Master method. Saya. Oh, ini master theorem.
Ini bukannya yang masuk bakaran di mobil. Yang mana? Iya, oh, ini kan. Yang mana? Aku lupa. Nah ini kelihatan, Yang kapan? bisa kelihatan nggak? Cukup kelihatan ya. Ya, master method itu adalah mencari kompleksitas. Jadi sebenarnya ini di divide and conquer ya, di divide and conquer kan yang minggu lalu tuh ya, dipecah jadi binary tree gitu kan. Nah, jadi master method itu ada bentuknya seperti ini. Ada apa itu? TN ada TN sama dengan A. A ini sebuah variabel ya. Kemudian ada T N per B tambah Fn gitu kan. Nah, kita scroll ke atas aja. N itu apa? Seperti biasa, N itu panjangnya data, gitu kan? N-nya itu panjangnya data. Ada berapa sih datanya? Terus A itu adalah subproblem. Jadi nanti rekursi, masih ingat rekursi? Memanggil dirinya sendiri, gitu kan? Nah, ketika dia memanggil dirinya sendiri itu kan bisa berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Mau berapa kali sih dipanggil, gitu kan? Sampai nggak manggil lagi, sampai return, gitu kan? Kebayang nggak? Rekursi itu kan, misalnya fungsi, ini ada fungsi. Terus ini if A sama dengan B, maka panggil lagi fungsi. Else return. Gitu kan? Ini kan rekursi nih. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah fungsi, misalnya diisi gitu kan, ini C, D. Nah, ada fungsi, ada if-nya. Jadi kalau dia ada persamaan gitu kan, kalau sama gitu, dia akan memanggil fungsinya lagi. Dia akan manggil dirinya sendiri lagi. Nah, ketika dia manggil dirinya sendiri lagi, dia itu kan akan melakukan hal yang sama lagi kan. Kalau sama, dia akan manggil dirinya sendiri lagi. Kalau sama, dia akan manggil dirinya sendiri lagi. Sampai ternyata, oh dia beda. Kalau beda, dia akan return. Nah, yang tadi yang A itu adalah jumlah berapa kali sih dia kemungkinan akan memanggil dirinya sendiri. Gitu. Kalau di divide and conquer itu kan bisa mecah sampai log n kan, karena dia kan binary tree, ya kan? Dia mecah sampai beberapa kali gitu, berapa lapisan. Nah itu jumlah berapa kali lapisannya itu, berapa kali dimanggil dirinya sendiri itu kita notasikan sebagai A. Gitu. Nah itu di situ. Terus N per B itu adalah ukurannya, ukuran dari ini tadi berapa subproblem gitu kan. Diasumsikan setiap subproblem itu punya ukuran yang sama. Jadi ukuran itu maksudnya perhitungan yang sama gitu ya. Kalau misalnya 1 tambah 1 semuanya juga 1 dianggap 1 tambah 1 gitu.
Itu terus Fn, ini cost-nya. Cost di luar rekursif. Jadi misalnya ini ada for-nya lagi. For A sama dengan I do something. Gitu kan? Nah, for ini kan ada kompleksitasnya lagi dengan for kan. Biasanya kan kalau satu for itu ada n. Nah, for ini itu adalah fungsinya ini. Jadi for ini, fungsi ini, fn ini itu adalah untuk yang di luar rekursinya. Selain rekursi itu disebut sebagai fn. Gitu ya, kompleksitas fn. Nah, maksudnya pengenalan rumusnya seperti itu. Kemudian, nah ini, Tn itu ada syarat-syaratnya. Nah, syaratnya adalah mengikuti rule asimptotik. Asimptotik sebenarnya kemarin belum aku jelasin, tapi di prestasi teman kalian itu udah dijelasin asimptotik. Yang apakah nanti dia ini loh naik gitu kan, atau dia linear, atau dia log gitu kan, atau yang lain. Nah, itu asimptotik itu yang seperti itu. Nah, fungsi asimptotik itu ada beberapa di sini, yaitu n pangkat log b, a min apa ini e, gitu kan. Ini juga sama, n log b bedanya adalah ini a dikurangi e. Yang ketiga adalah depannya sama tapi dijumlah dengan e gitu. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk mendeteksi, oh kalau fn-nya seperti ini, berarti kompleksitasnya itu sudah dipastikan ini n log a, gitu ya. Hasilnya sudah jelas, n log a. Kalau fn-nya kita udah tahu ini, berarti n log a. Kalau fn-nya kita udah tahu ini, berarti n log a dikalikan log n, gitu. Terus yang ketiga adalah kalau seperti ini apa nih? Omega atau theta? Omega atau theta? Omega ya. Omega itu berarti yang optimal, yang di tengah-tengah. Ya kan? Kalau theta itu kan yang apa kemarin? Theta yang paling murah. Big O berarti yang paling mahal. Kalau omega itu yang di tengah-tengah. Kalau omega lognya seperti ini, A plus E, itu nanti O apa ini? Big O-nya adalah Fn gitu. Jadi aneh seperti itu. Rules-nya seperti itu, master method. Ini yang perlu diingat-ingat yang ini aja sih. Yang perlu diingat-ingat rules, 3 rules ini aja. Ini perlu diingat-ingat. Terus contoh. Nah ini, misalnya ini kelihatan nggak? Ini terlalu gede ya. Ini kelihatan? Nah ini ada sebuah fungsi Tn, ya kan? Fungsi Tn itu bilang ada 3 Tn per 2 plus N kuadrat. Dari situ kalau kita lihat ini, kita bisa tarik kesimpulan A-nya berapa? A-nya adalah 3. B-nya berapa? B-nya adalah 2. A-nya 3, B-nya 2. Fn-nya berapa?
Ini adalah N kuadrat, gitu kan? Dari situ kita bisa masukkan log A adalah apa? Log BA sama dengan, kita masukin aja A sama B nya. Log B nya apa? B nya adalah 2, A nya adalah 3. Nah udah, kalau dihitung pakai kalkulator ketemu jawabannya, kira-kira 1,58 sekian gitu kan. Nah tadi Rn nya adalah N kuadrat. N-nya adalah N kuadrat. Nah karena rules-nya ini kan rules yang keberapa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Bisa ada plus. Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor Enggak sih. berapa? Satu. Nomor 3 ini. Ini rule nomor 3. Kita pakai rule nomor 3. Kalau kita pakai rule nomor 3, kita cek lagi nomor 3 apa? Nah ini, kalau kita pakai rule nomor 3, berarti kompleksitasnya adalah theta Fn. Di situ kita tahu Fn-nya berapa? Theta-nya, Fn-nya adalah N kuadrat. Ya, berarti kompleksitasnya adalah theta N kuadrat. Udah kayak gitu aja. Nah, gimana menentukan yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nah itu tadi dari hasil lognya tadi. Log BA-nya itu berapa? Itu kan 1,58 ya. Berarti pakai yang pertama kalau hasil log BA-nya lebih kecil daripada log Log, oke. berarti pakai nomor 1 kalau misal itu N pangkat 0,5 gitu sudah. N pangkat 0,5 yang Fn-nya. Berarti pakai yang nomor 1 kalau B sama A-nya sama. Oh iya, ya betul. Jadi kalau mana tadi? Ini ya. Log A ini kan log kurang dari 2 ya. Sedangkan kan Fn ini kan 2. Ini tuh dibandingin sama ini. Kalau hasil log BA-nya itu kurang dari ini, berarti kan perlu ditambah sesuatu. Nah, berarti kita pilih yang nomor 3. Tapi kalau misalnya hasilnya ini misalnya 2,333 gitu kan, berarti kan dia lebih besar dari 2. Karena dia lebih besar dari 2, berarti harus dikurangi sesuatu. Sesuatunya tuh E-nya itu. Nah, kalau lebih besar dari 2, berarti kita pakai yang nomor 1. Nah, kalau misalnya sama,
Di sini ternyata log sesuatu, log 2-nya ini adalah hasilnya adalah 2. Ini kan sama yang ini. Berarti dia pakai yang nomor 2. TN-nya adalah ini. Gitu. Nangkep? Gampang sebenarnya. Gampang. Berarti boleh apa? Gak apa-apa. Ya, kuliah tuh pakai kalkulator saintifik itu loh, yang bisa. Hah? Pas tes? Ya. Boleh. Asal bukan pakai HP ya. Yang kalkulator beneran. Pak boleh cicit nggak Pak? Apa? Oh, cheat-sheetnya. Biasanya 1 lembar bolak-balik biasanya. Cuman tak konfirmasi lagi ya nanti. Biasanya sih 1 lembar bolak-balik. Gitu. Gitu ya. Jadi gampang. Ini nggak susah ya. Intinya adalah kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, terus kita operasikan pakai log BA. Kalau hasilnya kurang dari pangkatnya si Fn, kalau kurang dari pangkatnya si Fn, ya kita pilih yang mana? Bukan. Kita pilih yang ketiga. Kalau lebih kecil dari Fn pangkatnya. Kalau lebih besar dari Fn, kita pilih yang nomor 1. Kalau sama dengan Fn pangkatnya, kita pilih yang nomor 2. Gitu ya. Pak berarti hasil akhirnya yang kanan itu. Ini hasil akhirnya yang kanan. Log BA itu nanti kan hasil perhitungannya. Misalnya tadi hasil perhitungannya 2,33. Berarti sini theta n pangkat 2,33. Kalau sini berarti kan ini lebih kecil ya. Berarti theta Fn-nya apa? N kuadrat. Theta N kuadrat gitu. Kalau yang ini berarti ini harus dikalikan. Apa dikalikan apa tadi? Ini dikalikan N pangkat log BA berarti kan sama toh itu dia. Log BA itu kan harusnya 2 juga ya, N kuadrat dikali log N. Nah itu N kuadrat kali log N berapa? Itu adalah hasilnya. Kira-kira seperti itu. Mudah atau susah? Pak kalau n kuadrat kali log n. N kuadrat kali log N. Ya udah itu N kuadrat kali log N. Nah, itu jawaban dari kompleksitasnya. Oke, itu susah atau mudah? Sudah. Nggak susah ya sebenarnya ya. Ya nanti bisa dipelajari lebih jauh lagi. Oke, kita punya 10 menit. Aku mau menjelaskan tentang activity selection. Oke, activity selection atau memilih aktivitas. Ntar aku lihat lagi. Nah, aku baca lagi dulu ya. Agak lupa soalnya. Oke, gampang. Activity selection. Ada yang udah belajar tentang activity selection? Jadi activity selection itu bagian dari greedy juga. Greedy juga yang dia problemnya adalah ada beberapa pilihan aktivitas yang mulai dan finishnya itu bervariasi ya. Contohlah ini.
Ada mulai dari 1 selesai di 2, mulai dari 3 selesai di 4, mulai dari 0 selesai di 6, mulai dari 5 selesai di 7 dan seterusnya. Gitu. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah kita mau pilih aktivitas yang mana yang mau kita kerjakan, gitu kan? Nah, coba kita tulis di sini. Oke, ada 1, 3, boleh aku dibantu? 5, 0, apa lagi? 8, 5. Bawahnya apa? 2, 4, 6, 7, 9, 9. Oke. Ini adalah A, B, C, D, E, F. Ini start. Ini finish. Gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktivitas, gitu kan? Nah, yang mau kita lakukan adalah ini ada 6 waktu. Misalnya kita punya waktu sebanyak, ini kan sampai 9 ya, 1 sampai 9. Kita punya waktu dari 0 ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya apa? Jadi seakan-akan kalian punya waktu dari jam 00 pagi sampai jam 9 pagi. Biasanya kalian jam 00 dini hari sampai jam 9 pagi apa ya? Mimpi ya. Lagi berhayal di dalam lamunan bantal, ya kan? Nah, ketika kalian bermimpi itu ada A, B, C, D, E, F yang harus dikerjakan, gitu kan? Yang harus dikerjakan. Nah, apa yang harus dilakukan di sini adalah memilih mau ngambil pekerjaan yang mana sih sebetulnya, gitu kan? Gitu. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita lihat dulu yang deadline paling belakang yang mana, gitu. Nah, aku agak kecampur-campur ingatanku dengan yang job cost. Harus dianuin dulu ya. Kita play aja dulu ya. Aku agak lupa yang mana ya. Kita play. Nah, itu ada I sama J. I-nya adalah start, J-nya adalah finish, gitu kan. Terus habis itu di greedy kan, dicek semua. Oke, 3, 4. Oh, mana yang overlapping ya? Oke, yang mana yang overlapping? Mana sampai 7? 5 sampai 9. Lah, balik rumah. Aku lupa ingat. Oke. Ini adalah
adalah job mana yang harus dilakukan, job mana yang harus di skip gitu. Jadi gini, yang pertama kita mulai dari A. Kita mulai dari A, startnya adalah berapa? 1, finishnya adalah 2. Berarti dia ada di sini, gitu kan? Gak masalah. Terus yang B, berarti startnya adalah 3, finishnya adalah 4. Overlapping nggak dengan A? Overlapping itu maksudnya nabrak nggak? Nggak nabrak, berarti ini bisa dilakukan, ini bisa dilakukan juga di sini kan. Terus habis itu C itu dari 0 sampai 6. Jadi dari 0 sampai 6. Di sini ada C. Nah, C overlapping nggak sama sebelumnya? Overlapping, jadi kita nggak usah kerjakan karena overlapping. Terus habis itu kita tadi kan di 4 ya. Ini nggak usah. 5 sampai 7. 5 sampai 7 ada di sini dia. 5 sampai 7. Overlapping nggak sama sebelumnya? Tidak overlapping, berarti dia kita kerjain. Oke. Terus selanjutnya adalah E. 8 sampai 9. Dia ada di sini posisinya. Overlapping nggak sama sebelumnya? Tidak overlapping. Berarti kita kerjakan. Udah, ini kita kerjakan yang F 5 sampai 9. 5 sampai F9. Overlapping nggak yang F? Yang F overlapping. Karena overlapping nggak usah kita kerjakan. Nah udah, greedy-nya adalah dicek satu-satu kayak tadi. Dicek dengan sebelumnya, cek dengan sebelumnya, cek dengan sebelumnya. Nah, selection, activity selection itu intinya adalah memilih mana yang tidak tabrakan. Itu aja. Gitu. Caranya adalah kayak tadi. Cek 1, aman nggak? Aman. Cek selanjutnya overlapping nggak? Tidak, berarti dikerjakan. Cek selanjutnya lagi overlapping nggak? Oh iya overlapping, berarti nggak usah dikerjain. Selanjutnya lagi overlapping nggak? Oh nggak overlapping, berarti dikerjain dan seterusnya sampai selesai. Greedy-nya adalah semua dicek satu-satu. Oke, nangkep? Mudah? Sangat easy. Udah cuma gitu aja. Nah, terus apa lagi ya? Kita coba cek di jadi kalau kita lihat Python ya, kelihatan nggak di situ? Nah, kalau kita lihat codingnya, activity selection, ada start, ada finish. Startnya ini array, finishnya juga array. Terus ini arraynya disesuaikan gitu kan. Terus disorting dulu. Jadi kalau activity selection kita harus urutkan dari yang diurutkan dari yang finishnya harus urut dulu. Nah, ya ini benar. Finishnya harus kita urutkan dulu kalau activity ya. Kita harus mengurutkan finishnya. Kalau finishnya belum urut, kita nggak bisa langsung menulis tadi, mencari tadi. Harus kita urutkan dulu. Kenapa kok bukan startnya yang kita urutkan? Karena kalau startnya yang kita urutkan, bisa aja overlapping. Gitu, ya. Harus yang finishnya dulu yang kita urutkan, gitu kan? Itu nomor pertama. Terus habis itu ini count sama dengan 1 tuh
untuk memilih aja. Kita mulai dari aktivitas pertama, terus ini indeks. Nah, formnya adalah itu seperti di situ. Kalau aktivitas pertama itu lebih dari aktivitas kedua, ini taruh dulu lagi start after last lecture. Oke. Kalau aktivitas pertama itu selesainya lebih tidak overlapping ya ini, berarti countnya ditambah 1. Update last lecture activity J sama dengan I, jadi I nya di itu pindah, ini pindah ke situ gitu kan. Terus return count-nya, jadi nanti count-nya ini isinya ada berapa aja yang berapa aktivitas yang dikerjakan, intinya itu. Nah nanti yang di sini yang di print adalah keluarnya adalah berapa aktivitas yang dikerjakan. Nah itu outputnya adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang dikerjakan hanya ada 4. Sesuai nggak sama yang punya kita? Iya. Harusnya sesuai. Kak, absen Kak. Ya, kira-kira cuman gitu aja sih, nggak susah. Oke. Ya, soal latihannya agak random ya, nggak ada nanti. Oke. Kira-kira itu. Nanti setelah istirahat kita tak kasih latihan. Tapi kita istirahat dulu, terus absen dulu ya.